Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang dengan mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian manajemen piutang. Setiap perusahaan umumnya akan bersentuhan dengan yang namanya piutang, baik yang diakibatkan oleh adanya pinjaman yang dilakukan oleh para pegawainya maupun karena disebabkan oleh unsur kegiatan inti dari perusahaan, yaitu penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit merupakan salah satu strategi yang diterapkan perusahaan dalam mendongkrak volume penjualan dan juga pangsa pasar perusahaan. Menurut Irham Fahmi, piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberi pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas sewa dan interes. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah hak klaim dari perusahaan terhadap individu maupun perusahaan lain. Dengan hak klaim ini, perusahaan dalam menuntut untuk pembayaran baik dalam bentuk kas, barang, dan jasa kepada individu atau perusahaan yang berpiutang tersebut. Yang kedua, piutang wesel. Piutang ini terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman uang kepada individu atau perusahaan dengan menerbitkan surat utang formal. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang dimaksudkan yaitu piutang di luar piutang usaha dan piutang wesel. Piutang lain-lain ini meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan perusahaan. Jika piutang ini akan dapat tertagih kurang dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai aktiva lancar. Selanjutnya ada kebijakan manajemen piutang. Yang pertama, standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pemohon yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam pengukuran kualitas, pelanggan yang akan melakukan permohonan kredit dapat dilakukan dengan penilaian 5C atau 5C of credit, yaitu yang pertama, karakter. Karakter adalah dapat digunakan dalam hal menilai kejujuran pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, kapasitas untuk pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Yang ketiga, kapital. Kapital yaitu untuk menilai dukungan finansial dari calon pelanggan. Yang keempat, kolateral, yaitu sebagai jaminan dalam menilai kekuatan finansial. Yang kelima, ada condition, yaitu keadaan atau pengaruh perubahan kemampuan pelanggan. Yang kedua, ada syarat kredit. Persyaratan kredit adalah kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Kebijakan kredit dan pengumpulan utang. Yang ketiga, ada kebijakan kredit dan pengumpulan utang. Perusahaan harus senantiasa melakukan usaha untuk pengumpulan piutangnya sesuai dengan jatuh temponya. Sebelum jatuh tempo, perusahaan harus mengingatkan kepada pelanggan terkait pembayaran piutang tersebut. Cara yang dilakukan perusahaan bisa melalui pengiriman pesan singkat, email, atau bahkan bisa melalui agen dan lainnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang kedua, syarat penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dengan kebijakan penjualan kredit, para pelanggan akan diberikan batas maksimal kredit yang bisa diambil. Yang keempat, kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang. Perusahaan dapat melakukan kebijakan penagihan piutang baik secara aktif maupun pasif. Yang lima, kebiasaan membayar pelanggan. Harapan perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan secara kredit, tentunya para pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan periode waktunya. Selanjutnya ada penilaian resiko kredit dan penyaringan pelanggan. Yang pertama, pencegahan resiko kredit dapat pula dilakukan sebagai berikut,
yaitu yang pertama mencari informasi tentang mental kepribadian, yang kedua mencari informasi tentang kemampuan keuangan, yang ketiga mencari informasi tentang jalannya perusahaan, yang keempat menetapkan kebijakan setahap demi setahap, 5. Membatasi jumlah piutang, 6. Meminta barang jaminan, 7. Seleksi terhadap verkoper atau agen. Selanjutnya, langkah-langkah penyaringan para pelanggan. 1. Penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, menyelidiki tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, mengadakan klasifikasi dari para langganan berdasarkan risiko pembayaran. Yang keempat, mengadakan seleksi para langganan. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen piutang. Jika ada dirasa kurang jelas, bisa teman-teman berikan komentar di kolom komentar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.